Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak atas perlindungan-Mu yang tiada habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami mau belajar lagi tentang kehidupan kami yang sebenarnya Tuhan. Kehidupan yang bukan hanya di dunia ini saja, tetapi kehidupan yang akan datang bersama-Mu. Berbicara engkau Bapak, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perpisahan sementara. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 mengatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Hal ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu pemimpin malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Seperti langit di atas kehidupan adikku, runtuh, kerongkongannya kering, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Karena tiba-tiba suaminya meninggal hanya karena operasi kecil, yaitu operasi empedu yang dilakukan dan operasi itu gagal. 9 tahun pernikahan mereka yang dipenuhi dengan masa-masa penuh kebahagiaan. Rumah mungil mereka yang itu dihiasi dengan tawa, canda. Bunga yang berwarna-warni di istana mereka. Tapi semuanya itu seketika berubah gelap dan sunyi mencekam. Tidak lagi canda ria seperti yang dahulu mereka rasakan. Karena suami dan papa mereka telah terlebih dahulu berangkat ke hadirat Tuhan. Kejadian yang begitu cepat membuat adikku mengalami shock. Dan dia tidak mau lagi kembali ke rumah mungil mereka itu. Karena mereka tahu bahwa itu akan mengungkit kenangan-kenangan manis bersama suaminya. Dia bersandar kepada kami, keluarga dekatnya. Dan kami menghibur dia dengan tiada henti-hentinya. Di suatu hari Minggu, dia memutuskan untuk beribadah ke gereja. Dan Tuhan berbicara jelas kepada dia dan mengubah seluruh hidupnya. Allah mengatakan dengan begitu indah kepadanya, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Jadi kematian bukanlah akhir dari segalanya. Tuhan mengingatkan agar kita tegar menghadapi kehidupan ini. Kita bisa melakukan hal-hal baik yang bisa kita lakukan untuk menenggelamkan rasa kesedihan itu. Dan kita percaya bahwa perpisahan itu hanya sementara. Karena semua orang itu akan dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Setiap orang percaya. Dengan menggunakan kehidupan yang baru atau daging yang baru dari Allah. Tubuh yang baru maksudnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dikasih Tuhan. Apakah saat ini Anda sedang mengalami kesedihan yang diakibatkan oleh kepergian seseorang yang Anda kasihi?
Ingatlah, Tuhan berkata bahwa kehidupan kita itu adalah warga negara surgawi dan kita semua akan mengalami kematian dan harus kembali kepada Allah Bapa. Dan setiap orang yang hidup dalam kebenaran tidak perlu takut karena janji Tuhan bahwa mereka akan hidup bersama-sama Tuhan. Begitu mati seseorang akan dipisahkan antara Hades dan Firdaus. Antara dunia yang gelap di bawah tanah dengan hidup yang begitu enaknya, Firdaus. Dan setelah datang Tuhan nanti kedua kali, maka semua akan dibangkitkan. Dan semua orang yang percaya kepadanya, yang takut akan dia akan dikenakan tubuh yang baru. Dan tinggal bersama-sama Tuhan di surga. Itu janji yang begitu indah. Sehingga kita boleh menghiburkan diri kita. Jadi kalau kita ditinggalkan orang-orang yang kita kasih, bahwa mereka sudah senang di sana. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan ditempatkan di tempat yang indah. Setelah itu baru ada penghakiman yang memakai tubuh kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, berhenti untuk meratapi kepergian orang yang kita kasih. Itu hanya menambah beban berat kita. Belajar mengisi hidup ini dengan kegiatan-kegiatan yang berarti. Dan melihat rencana Tuhan yang indah selanjutnya yang akan terjadi buat kehidupan Anda dan keluarga Anda. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang pengasih, tiada henti-hentinya aku berterima kasih Tuhan kepadamu. Mengingat akan setiap orang yang kukasih yang telah meninggalkan kami terlebih dahulu. Aku menantikan saat di mana Engkau juga akan mengumpulkan kami bersama-sama Engkau. Bersama-sama juga dengan orang-orang yang kami kasih. Dan kami percaya mereka sudah ada bersamamu Tuhan. Di Firdaus. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Kematian adalah bagian dari perjalanan kita untuk berjumpa Tuhan Sang Pencipta kita. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.